Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ummu Salamah, insyaallah salehah. alhamdulillah yang masih ingat passwordnya, insyaallah rezekinya lancar. Amin ya Allah. Yang belum ingat lancar juga lah. Amin. Ulintang yang kami cintai ada Pak Haji Kusnadi, Bang Sanai, Jaya, Pak Parwis, caleg 2024 nanti ya. Insyaallah. Gitu. Bu Ketua Majelis Taklim. Oh 2009. Oh ya 2009. Iya, calegnya dari 2024 Bu ya. Insyaallah. Ibu-ibu semua, apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Bulan lalu masih ingat Bu materi yang singkat padat berisi tapi sudah diamalkan atau belum ya? Insya Allah. Apa Bu judulnya? Atau temanya tentang apa tuh? Hah? Apa? 3 surat. Mantra anti sihir. Mantra anti sihir. Kita seneng suami kita, tapi kita nggak tahu alasannya seneng, itu berarti kena sihir. Hati-hati ya. Kesihir ya, gitu. Dulu sih ada Pak Ustadz alasannya, sekarang udah habis semua alasannya. Nah kalau habis semua sabar, insya Allah kita harus cari lagi alasan ya, karena kebaikan suami kita itu bisa menjadi jalan kita untuk semakin cinta padanya dan ikut masuk surga dengan mudah. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya, aminnya kencang berarti banyak masalahnya. Terus yang nggak amin, nggak terdengar gimana? Lebih banyak lagi. Iya, Masya Allah, amin ya. Nah, kalau sudah amin berarti sudah berkurang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada doa andalan kita loh, kita mau bagikan juga ya ke Pulintang Pak Haji Kusnadi. Apa Bu doanya Bu? Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Siapa yang berdoa itu? Dari Rasulullah, diriwayatkan dari istri beliau, siapa namanya? Ummu Salamah, menjadi nama majelis taklim kita. Ini doa luar biasa dahsyat. Makanya kita doakan insya Allah Pulintang, Pak Haji Kusnadi dan para caleg PKS insya Allah tidak termasuk yang stres setelah pemilu. Amin. Insya Allah kalau ngamalin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, insya Allah dijauhkan dari stres. Kenapa Bu? Berat, dahsyat ya. Dulu di zaman Rasulullah ada nggak politik uang Bu? Ada nggak kira-kira? Banyak, lebih gila daripada sekarang. Bukan hanya politik uang, tapi pembunuhan pun mengancam diri beliau dan para sahabat. Luar biasa. Kalau dulu, kalau sekarang pasang-pasang baliho, di zaman Rasul ada nggak kira-kira? Ada, tapi bentuknya beda. Apa? Syair, puisi untuk jelekin orang. Dia beli bayar ahli syair, kemudian dia ngomong pakai puisi. Kalau kita deklamasi lah mungkin ya, kurang lebih kalau anak-anak itu. Nah, di atas bukit atau di tempat yang agak tinggi, di kerumunan banyak orang, baru jelekin orang dengan syair-syair. Apalagi nyebar hoax. Kalau dulu misalkan diiming-imingi jabatan, maaf sekarang ya, kamu ikut ini jadi tim sukses, nanti kalau ini jadi ini jadi ini. Dulu ada nggak itu? Ada, sama. Dulu juga ada di zaman Nabi, ya. Bahkan Nabi ditawarin harta yang begitu banyak, tapi beliau nolak. Ditawari wanita yang begitu cantik, beliau menolak. Ditawari sebagai pemimpin mereka, beliau menolak. Kenapa? Karena syaratnya tidak boleh berdakwah, mendakwakan Islam, tidak boleh membawa adil makmur lah bahasanya gitu. Nah sekarang ini Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemilu kali ini bagi saya pribadi spesial Bu. Kenapa spesial?
Saya lebih sering mendoakan pemilu kali ini daripada pemilu sebelumnya. Ya, terutama sosok calon presiden kita ya. Ini masya Allah. Kadang saya nangis bu. Ya, semoga beliau dikabulkan oleh Allah. Ya, dijadikan presiden lah gitu ya. Sulit cari pengganti yang seperti itu. Akrab dengan semua agama. Coba, ya Allah. Dan yang nangis itu kalau ketemu beliau bukan hanya orang Islam, yang non Islam pun pendeta, biksu, apalagi itu yang cakalang atau apa namanya tokoh-tokoh agama lain itu pun mereka nangis salut karena kepemimpinan Pak Anies di Jakarta kemarin. Itu namanya rekam jejak. Bukan hanya kira-kira atau akan ya, tapi beliau rekam jejaknya luar biasa. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa tadi saya dengar Bu Lintang menyampaikan kalau mau nyoblos Bismillah apa tadi? Allahu Akbar. Loh, Masya Allah. Kalau kita mohon maaf, mungkin anggota dewan yang lain enggak ya, nggak ngajarin Bismillah Allahu Akbar, coblos, nyamplok kan gitu ya. Ya itu entah di mana gitu ya, tapi insya Allah uang itu tidak akan membuat perubahan apapun dalam kehidupan kita bu ya. Paling mahal mungkin 200 atau 300 lah ya. Ya, tetapi adil makmur yang kita impikan oleh dimulai dari para pendiri bangsa kita itu benar-benar dinanti lah. Udah berapa tahun kita merdeka nih bu? 77 ya. Insya Allah 77 tahun ya, tapi belum pernah merasakan itu. Kenapa? Karena selalu kalah dalam politik, selalu kalah gitu ya. Nah maka kita berharap tahun ini ya Allah kabulkanlah menangkan kami, amin ya. Karena menangkan kami itu artinya kita memenangkan untuk keadilan dan kemakmuran semuanya. Pak Anies itu bu ketika menjadi ketika menjadi rektor Paramadina ya, kampusnya itu kan di tengah tempat yang mahal ya, di tengah perkotaan kampus Paramadina itu. Kanan kirinya tidak bisa bayar orang-orang miskin untuk kuliah di Paramadina karena bayarannya juga mahal. Apa yang dilakukan beliau sebagai rektor? Beliau panggil akademiknya ya, pengurusnya lah kalau bahasa kita ya, ditanya satu kelas itu berapa jatahnya. Anggaplah misalnya 100 orang atau 70 orang, ada kosong berapa ya, satu prodi misalnya program studi kosong sekian. Nah yang kosong-kosong itu ya diisi sama beliau oleh atau diisi untuk atau disediakan untuk orang miskin yang nggak bisa bayar di kanan kiri, yang nggak bisa sekolah, yang daftarnya nggak mau. Kenapa? Karena mahal, nggak mungkin bisa bayar. Tapi ketika beliau jadi direktur mereka bisa kuliah dan gratis loh, Masya Allah, luar biasa. Karena beliau hitung kelasnya biayanya sama ya, daripada kosong mendingan diisi, nggak nambah biaya gitu. Nah inilah bu yang dimaksud cerdas itu. Inilah luar biasa disebut fatona ya. Dulu tahun 2014 itu awal-awal Pak Jokowi menjabat itu sampai nggak mau naik pesawat yang mahal, nggak mau ya, tidur yang sederhana, hotelnya dan sebagainya lah ya. Pesawat maunya ekonomi dan sebagainya. Itu berlangsung beberapa saat aja, setelah itu udah lupa beliau. Hematnya mungkin sekitar sekian ratus juta ya. Padahal kalau mau kebijakan yang taraf tinggi itu orang-orang yang ngerti lah ya, bahasanya hanya dengan ini harus begini itu udah triliunan rupiah bu, yang bisa dipakai untuk nyekolahkan anak-anak yang nggak bisa sekolah. Nah meyakinkan seperti inilah juga perjuangan kita semua bu. Insya Allah semuanya akan dinilai pahala oleh Allah. Di Taif itu dulu Masya Allah Rasulullah sampai 10 hari bu dakwah, ditemani siapa bu? Ada anak angkatnya Nabi itu loh. Siapa ayo? Anak angkatnya Nabi. Pak Ketua, ingat nggak anak angkatnya Nabi? Ya ini harus dites nih. Ketua PKS itu harus bisa begini-begini. Siapa Pak Waris, ingat nggak? Nasib ditanya tuh. Oke Ibu, ada yang bisa bantu Pak Ketua? Siapa anak angkatnya Nabi? Hah? Zaid bin
Bukan Bang Sanek, Bang Sanek Panwas. Ya, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ditemani anak angkatnya dakwah ke Taif. Taif itu 65 kilo dari Mekah, sebelah tenggara Mekah. Di Saudi Arabia ada kota besar Mekah, Madinah, dan yang ketiga adalah Taif. Makmur, Bu. Datang ke sana berdakwah 10 hari. Hasilnya apa, Bu? Nggak ada orang yang ikut. Dilempari sampai jubahnya berdarah. Masuk ke kebun kurma. Situ miliknya Utbah bin Rabi'ah ya, dan Syaibah bin Rabi'ah. Dua orang itu ada di situ. Kasihan dikasih kurma. Yang disuruh ngasih namanya Adas. Adas agamanya Nasrani. Nabi dikasih kurma, sepiring kurma, dimakan, beliau memegang dan bicara apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kaget nih Adas, karena Adas ini pengikut Nasrani yang taat. Apa itu kata-kata yang nggak pernah saya dengar? Ya, diterangkan. Ya, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Ninawa. Tahu nggak Ninawa? Tempat Nabi Yunus alaihissalam. Yunus bin Matta. Oh, kamu di Ninawa ya? Kamu kenal nggak Yunus bin Matta? Kata Rasulullah begitu. Hah? Jadi nyambung karena dia kenal. Ini ajaran agamanya terdahulu begitu. Saat itulah Adas masuk Islam, seorang budak masuk Islam. Budak pun nggak apa-apa, Bu, masuk Islam. Nggak ada beda derajat antara budak dan sayyid, orang yang punya harta banyak atau orang yang hidupnya tergadai oleh manusia. Nggak ada bedanya. Semuanya sama di hadapan Allah. Itu namanya adil. Itu namanya setara. Dan itu yang diperjuangkan Pak Anies. Ya. Jangan karena kita nggak punya apa-apa didolimi. Yang kaya raya diuyo-uyo gitu ya. Ya, diangkat-angkat. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita berdoa terus, ya Allah, berikan kekuatan pada kami, ya Allah, gitu ya. Nah, apa yang kita harapkan ini kita sampaikan ke terutama para caleg ya, Bu Lintang, ada juga Pak Haji Kusnadi. Ya, ini doa ini yang bisa diamalkan, bisa dimodifikasi, bukan bid'ah loh ya. Ini mengamalkan doa, kemudian juga mengembangkan, dan itu dibolehkan ya oleh Rasulullah. Berdoalah apa saja doanya. Kalau kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Maksudnya agama itu adalah iman dan amal soleh, bukan hanya panggilan ya. Ya, panggilan jadi Bu Ustadzah, Pak Ustadz, itu panggilan, Bu. Panggilan tidak bisa mengantarkan orang ke surga. Yang bisa mengantarkan iman dan amal soleh. Makanya disebut dengan ad-din. Ad-din al-iman wal amalu soleh. Nah, kalau para caleg mau ketemu orang, doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbahu ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkan hati dia atas agamamu. Kalau teguh atas iman dan amal soleh, insya Allah milihnya kita. Itu milihnya orang yang iman juga, orang yang baik juga. Tuh spanduknya, insya Allah orang baik nomor 2 gitu kan. Bu Lintang apa tagline-nya, Bu? Oh, Bu Lintang ya. Peduli dan tanggap, Masya Allah. Ya, semoga sehat ya, Bu Lintang sehat, Pak Haji Kusnadi sehat. Itu berat, Bu, Masya Allah. Jadi caleg itu betul-betul ujian. Di kampung saya itu, Bu, kalau nggak dikasih amplop nggak mau nyoblos. Di kampung saya itu sama, Bu ya. Oh, di kampungnya Ibu juga ya. Kalau di kampung sini enggak. Ya, insya Allah. Masya Allah. Jadi kadang-kadang itu malah nyari loh. Jadi yang mau nyoblos itu nyari orang mana ada yang ngasih uang mau saya coblos gitu. Masya Allah. Kenapa? Karena dipertahankan bodohnya itu. Mohon maaf kok kasar ya bahasanya. Dipertahankan ketidaktahuannya itu, Bu. Dimanfaatkan. Jadi yang miskin itu dikasih apa terus itu? Konsumtif aja. Tidak dikasih pancing, tidak dilatih, tidak dibina. Kenapa nggak dilatih, nggak dibina? Nggak ada alat untuk melatih, membina. Emang nggak ada orang yang bisa melatih? Bisa. Yang bisa melatih dan membina tidak dikasih tempat, tidak dipilih. Oh, Masya Allah. Dan kita lihat itu buktinya di Jakarta kan, perubahannya luar biasa. Dan kita berharap sekali lagi ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubahum ala dinik. Kalau ini jamaah ini kita nggak tahu kan, nanti kan masuk ke bilik suara semuanya sendiri-sendiri. Ingat aja Bu Lintang, Bismillah, Allahu Akbar, insya Allah, gitu ya.
Ada orang datang nih dari partai lain, nggak apa-apa Bu, terima dengan baik, ya nggak usah ditolak, nggak usah apa, ya. Tapi yakin nih, itu bagian dari persahabatan. Tapi pilihan tetap Bu Lintang dan Pak Haji Kusnadi, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita langsung doa ya. Iya, ini udah ditunggu. Semoga ada makanan ya. Ada sih katanya. Ya, masya Allah.